Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yudi Alfatorik dengan dosen pengampu Bapak Iftironi. Sedikit saya akan menjelaskan tentang desain saya di Stupa 4 ini, yakni yang pertama yaitu lokasi site. Lokasi site berada di Kelurahan Depok, Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Ini tepatnya perumahan Bu Siwi. Tipe bangunan ini rumah hunian dengan nuansa kolonial yang ditandai dengan warna putih dominan serta struktur bangunan yang masih menggunakan struktur kayu pada bangunan. Lalu untuk studi kasus sendiri yang diberikan oleh jurusan yakni membuat ruang coworking space dan juga kerajinan dan kafe. Nah, untuk hasil survei itu sendiri pada bagian site itu termasuk dalam zona perdagangan dan jasa yang diatur oleh aturan RDTR zona K3. Lalu pada bagian utara site yaitu termasuk dalam zona pendidikan. Sementara di bagian selatan dan barat site itu termasuk zona kepadatan tinggi. Lalu untuk analisis urban, untuk pembuatan ruang coworking space di site itu sangat memungkinkan di mana dekat dengan perkotaan, lalu sudah ada bangunan besar, area padat penduduk, termasuk kawasan perdagangan dan jasa juga, dan berpotensi adanya perusahaan baru. Sedangkan untuk kuliner di kawasan tersebut minusnya itu tersedianya banyak pesaing, namun itu juga dapat menjadi sisi plus bagi pemilik. Lalu juga dapat ditargetkan untuk mahasiswa karena berada di dekat kampus dan juga masuk ke dalam kawasan perdagangan. Untuk kerajinan bisa jadi dimaksimalkan karena belum ada ruang kerajinan di area site. Namun kawasan tersebut tidak termasuk dalam kawasan cagar budaya. Lalu untuk analisis SWOT, kekuatan dari site yaitu berada di dekat kota dan juga merupakan kawasan perdagangan dan jasa, serta dekat dengan keramaian. Kelemahannya, ini sudah banyak bangunan tinggi serta bangunan kuliner di sekitar site yang akan menjadi pesaing. Peluangnya, di sekitar site dapat mencakup karena sedikitnya penyediaan area coworking space serta adanya permukiman dan juga keramaian. Lalu peluang yang tinggi karena berjarak dekat dengan landmark di sekitar site, yakni Universitas Negeri Yogyakarta dan juga Universitas Gadjah Mada. Lalu target desain menargetkan mahasiswa tentunya, lalu juga ada pelaku UKM serta startup perusahaan yang baru dibangun. Nah, untuk tujuan desain sendiri yaitu ada 3 hal, yakni coworking menjadi prioritas yang paling utama karena jika dilihat dari data set ini sangat bisa dimaksimalkan. Untuk kuliner bisa jadi dimaksimalkan karena lokasi di perkotaan dan dekat dengan universitas yang memungkinkan dapat memaksimalkan potensi dari desain. Untuk kerajinan, daerah site termasuk dengan daerah perdagangan dan jasa dan juga dekat dengan kawasan pendidikan. Jadi hal ini mungkin kurang bisa dimaksimalkan. Nah, untuk analisis site sendiri, untuk analisis site terdapat beberapa pohon yang cukup rindang di bagian depan yang akan digusur guna untuk memuat lahan parkir karena site ini termasuk kekurangannya lahan parkir. Lalu sedikit masalah bangunan adalah di sirkulasi pada bangunan. Untuk denah bangunan lama terdapat beberapa denah yang sangat mengganggu sirkulasi di mana tidak terpenuhinya ataupun sempitnya ruangan tersebut. Lalu untuk cahaya matahari pada bangunan bisa dikatakan tidak menimbulkan masalah pada bangunan karena cahaya siang hari diterima oleh bangunan adalah cahaya tidak langsung karena bagian samping tertutupi oleh bangunan lain dan di bagian depan tertutupi oleh pohon. Angin yang mengarah pun tidak langsung. Untuk bangunan belakang itu sendiri konsepnya akan dihilangkan karena di bagian belakang tersebut itu akan dibuat sebagai lahan parkir dan juga lahan pribadi. Nah, sebelum masuk ke studi presiden, saya akan sedikit menjelaskan konsep saya. Untuk konsep itu sendiri ada beberapa macam konsep. Untuk konsep bentuk bangunan ini
merujuk ke lebih ke mencampurkan antara arsitektur tropis dan juga arsitektur modern, di mana ada beberapa poin-poin dari arsitektur tropis dan juga poin-poin dari arsitektur modern yang akan dimasukkan ke dalam pembentukan masa bangunan. Lalu juga untuk konsep dari warna bangunan. Untuk warna bangunan itu sendiri lebih ke kontras antar bangunan baru dengan bangunan lama, di mana tadi juga bentuk bangunan juga di sini konsepnya adalah di mana bangunan baru itu lebih kuat eksistensinya daripada bangunan lama, namun tidak menutup adanya si bangunan yang lama. Lalu juga untuk konsep dari interior bangunan, ini mengkonsepkan bahwa kesan tropis ada di dalam bangunan tersebut. Nah, untuk studi presiden itu mengambil dari salah satu karya Libeskind, yakni di mana karya beliau tersebut membuat di mana bangunan baru itu lebih dominan daripada bangunan lama, namun tetap hadirnya eksistensi dari bangunan lama tersebut. Nah, untuk bagian-bagian kawasan yang akan dipelajari, yang akan diadaptive reuse, yaitu bagian depan, termasuk area adaptive reuse. Bangunannya strukturnya tidak dipermasalahkan, tidak diubah, namun yang diubah, yang sedikit diubah di bagian ini adalah denah dalam dari ruangan tersebut. Ada beberapa bagian yang dirubah, namun tidak terlalu banyak, sekitar 20%. Lalu untuk bagian belakang itu tidak dipertahankan karena akan dibuat lahan parkir di bagian bawahnya. Nah, lalu kita masuk ke bubble. Nah, di bubble diagram ini bagaimana saya membuat diagram antar ruang yang akan saya desain. Lalu juga organisasi ruang. Di organisasi ruang ini saya membuat bagaimana ruangan tersebut nyaman, sirkulasinya nyaman bagi para pengguna, dan juga memprioritaskan antara si pemakai. Nah, ini karena di bangunan yang akan didesain ini terdapat beberapa ruang individual dan juga ruang non individual. Nah, ini bagaimana si ruang individual tersebut tetap merasa nyaman ada di ruangan tersebut. Nah, ini untuk sistemasi bangunan. Ini untuk masa bangunan. Langsung saja kita ke video dari bangunan ini sendiri. Nah, bagian bangunan itu sendiri, kesan yang diberikan, nah itu kesan tropis yang terlihat di bangunan itu sendiri. Lalu untuk interiornya masih tetap kesan tropis, di mana material-material kayu dipergunakan di bagian interior. Kesannya ini seperti memberikan kesan tropical dan juga cafe untuk orang ngopi. Ini bagian parkir di bagian bawah semi basement. Ini area cafe di lantai 2. Terdapat area individual dan non individual. Ini area depan lantai 2, terdapat juga area individual dan non individual. Nah, ini di ruangan meeting area di bagian lantai 3 pada bangunan. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.